Halo semuanya, perkenalkan nama aku Norik, Binusian 2026 jurusan Accounting. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Naura, dari jurusan Accounting juga B26. Oke, halo Binusian semuanya. Perkenalkan nama aku Derek Bun, aku dari jurusan Finance dan aku Binusian 2027. Oke, mungkin aku cerita ya sejarahnya. Jadi waktu itu kita tuh sempat gonta-ganti nama tim di beberapa lomba, tapi kita bingung apa nih nama yang mencerminkan kita tapi masih keren gitu, kayak slang gitu lah. Nah, aku kepikiran kalau kita bertiga ini dari Binus Alam Sutra, disingkat kan Alsut. Nah, jadinya All Shoot itu sebenarnya Alsut gitu. Mungkin kita experience-nya beda-beda Beda-beda. sih. Kalau aku sama Naura, kita tuh udah kayak Gak tim kayak- tetap ya, kita Iya. tim tetap. Jadi kayak tiap kali lomba kan biasa 3 member. Nah, kita selalu coba untuk mengajak adik-adik tingkat lain supaya istilahnya meng-engage mereka untuk tertarik juga lah ikut lomba gitu. Jadi kalau misalnya untuk aku sama Naura, kita itu mungkin udah ikut lomba lebih dari 10 kali. Dan puji syukurnya kita udah berhasil meraih juara 1 itu sebanyak 4 kali sejauh ini. Ya, tahun ini kita juara 1 4 kali. Jadi kalau menangnya 4 kali, tapi kalau kalahnya kan nggak tahu ya. Iya, Jadi benar. saya kayak itu sebagai motivasi juga sih untuk teman-teman, biar kalau kelihatannya di sosial media kita menang mulu, tapi sebenarnya kalahnya tuh juga banyak. Jadi Derek juga tahu lah. Betul. Kalau aku sendiri kan karena istilahnya kayak anggota baru ya, baru menetas. Jadi kalau aku sendiri beside dari kelompok ini ya, emang sih grup ini aku udah pernah ikut lomba sebanyak 5 kali termasuk yang lomba yang sekarang ini. Jadi tapi sebelumnya belum pernah menang. Jadi untuk pertama kalinya aku bisa juara 1 di lomba ini bareng kakak-kakak aku di sini. Jadi puji Tuhan banget kayak gitu. Oke, kalau misalnya dari proses kita ketemu, sebenarnya kita baru ketemu itu dari himpunan. Jadi pasti banyak yang bingung, kayak aku sama Naura kan Binusian 2026, sedangkan Derek itu Binusian 2027. Dan kayak gimana kita bisa ketemu, ya kita ketemu dari himpunan. Dan di situ kita coba untuk ngajak sekiranya teman-teman yang di himpunan kita yang pengen ikut lomba juga untuk join bareng kita, biar mereka tuh at least punya pengalaman lomba dan mungkin dari pengalaman itu mereka bisa termotivasi untuk ikut lomba bareng-bareng gitu. Kalau misalnya untuk asal muala kita ketemunya kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kalau untuk lombanya sendiri ini basisnya accounting. Jadi nanti lombanya itu seputar accounting and then finance juga, terus ada taxation-nya juga. Jadi kurang lebih sebetulnya apa yang kita pelajari pada saat kita kuliah di kelas itu tuh benar-benar keluar semua pada saat lomba. Tapi memang di setiap babaknya itu memang tipe yang dilombakan itu beda ya. Challenge-nya tuh Challenge-nya beda beda-beda. kayak gitu. Iya. Kalau misalnya pada saat preliminary round itu kita mengerjakan soal sebanyak 100 ya kalau nggak 100 salah. soal. 100 soal kayak gitu. Terus kalau untuk semifinal ya berarti ya? Ya, untuk semifinalnya itu kita mengerjakan siklus akuntansi. Terus plus kita dikasih study case dan itu dikasih waktu yang bentar banget. Jadi kita dikasih untuk analisanya 10 menit, terus kita langsung disuruh presentasiin Di untuk hadapan study juri. case itu. Ya, betul. Baru untuk final roundnya itu terpilih 4 kelompok 4 tim. 4 tim. Nah, itu kita melakukan debat kayak gitu. Dan untuk debatnya itu kurang lebih ya seputar akuntansi, ekonomi sesuai sama temanya juga ya. Yes, betul. Iya, gitu. Paling ngangkat berita-berita besar tentang ekonomi, Ekonomi. akuntansi di Indonesia maupun global sih. Ya, tantangan. Challenge. Oke, kalau tantangan untuk lomba kali ini mungkin lebih ke karena lomba ini finalnya debat. Jadi di sini jujur kita benar-benar sangat diasah untuk pola pikir kritisnya dan juga strategi kita dalam menyampaikan argumen. Karena kan kita bertiga dan kita harus menentukan sekiranya siapa yang jadi pembicara pertama, kedua, ketiga, dan juga untuk penyampaian argumennya kita juga harus bagi-bagi tugas. Istilahnya pembicara pertama itu nanti bakal menyampaikan apa, mungkin dari background case atau mosi yang dikasih. Terus
Dari pembicara kedua itu nanti harus menyampaikan argumen kita yang mau disampaikan, dan untuk pembicara ketiga sendiri nanti akan menjelaskan atau memperkuat argumen yang udah disampaikan sama rekan-rekan sebelumnya. Mungkin di sini tantangan terbesar menurut aku adalah bagaimana kita berpikir kritis dalam waktu yang singkat ya, karena kita baru dikasih mosi itu di hari H lomba dan itu cuma dikasih waktu 10-15 menit untuk melakukan case building. Kalau dari aku sendiri, jujur dari preliminary sama semifinal itu udah jadi tantangan juga buat aku, karena jujur aku itu emang akuntansi, tapi kan kita punya kayak spesifikasi yang kita suka tuh beda ya. Nah aku itu sebenarnya kurang suka untuk accounting cycle, teori-teori itu tuh kayak susah gitu menurut aku. Jadi menurut aku sangat grateful untuk punya tim yang bisa backup hal itu. Jadi dibalik kelemahan aku, nah tapi aku ini suka banget sama lomba yang kayak debat, presentasi. Jadi yang tadi case study, case building yang dikasih waktu singkat itu menurut aku tantangan yang besar, tapi juga jadi kesempatan yang besar karena di situ kelebihan aku gitu. Oke, kalau dari aku sendiri mungkin sebelum jauh-jauh dari adanya round-round itu sebenarnya aku ada sedikit beban sendiri karena sebelumnya kakak-kakak aku nih, Kak Naura terus Kak Norik ini sebelumnya udah pernah ikut lomba ini. Dan itu mereka sebelumnya juara 2 ya, Yes, juara betul. 2, dan itu pada saat mereka mau ikut lagi tuh, aku jadi terbeban pada saat mereka ngajak aku kayak, aduh aku bisa nggak ya, karena sebelumnya memang aku ikut lomba belum kuat di accountingnya tuh Kak, karena sebelumnya tuh kayak business case, competition, business plan dan sebagainya. Jadi pada saat diajak untuk akuntansi tuh aku takut duluan kayak gitu, tapi aku sangat bersyukur karena dengan encourage-nya kakak aku ini, aku jadi berani untuk step ahead duluan kayak gitu. Jadi jangan kayak nggak takut untuk mulai, apalagi memang akuntansi itu ya buat aku sangat susah ya Kak, apalagi kalau udah materinya dari semester lalu tuh kadang waduh masih inget gak ya, jadi kayak itu yang bikin buat aku terbeban aku sendiri itu sih situ. Tapi pada saat dijalani ya puji Tuhan lancar, bantuan dari Kak Naura, Kak Norik, jadi kayak aku juga seneng juga jalanin. Oke, kalau peran sendiri ya, jadi kalau menurut aku ya, dan dari lomba-lomba yang udah kita lewatin sejauh ini, yang aku tahu Norik itu punya kemampuan untuk hitung secara cepat. Jadi Norik itu kemampuan ngitungnya, akuntansinya oke banget lah. Nah, kalau Bun ini, Derek Bun, aku biasanya manggilnya Bun. Jadi kayak kalau Derek ini punya kemampuan analisis. Jadi kayak dia bisa tahu kira-kira di case tadi ini tentang finance, keuangannya tuh kayak gimana analisisnya. Karena dia kan juga dari finance dan sering lomba business case. Nah, kalau aku sendiri mungkin aku lebih ke kayak penyampaian gimana cara statement sama case building yang udah kita bangun itu bisa tersampaikan dengan baik dan juga bisa nyampe di juri. Kayak kita tuh yakin banget gitu sama jawaban kita gitu sih, paling kelemahan dan kekuatan kita yang dari tadi kita ceritain. Oke, mungkin aku dulu kali ya, karena kalau misalnya dilihat dari lingkungan BINUS juga, kita kan pasti ada namanya tugas, terus apalagi banyak juga tugas kelompok kayak gitu-gitu, dan itu sebenarnya jadi bekal dan kunci buat kita juga, karena pada saat kita menjalani perkuliahan kita sehari-hari, ya kita belajar untuk kerjasama di situ, dimana kita bisa belajar untuk kritis, kita harus bisa mengasah kemampuan analisa kita juga. Jadi pada saat kita udah belajar di lingkungan BINUS ini, ya pada saat kita lomba ya kita tinggal lebih upgrade lagi lah ya dari secara skill kita itu, supaya ya bisa meraih apa yang kita mau juga kan kayak gitu. Jadi kalau dari aku kuncinya dari ya itu sih, dari kerja kelompok dan sebagainya, dan itu benar-benar ngelatih diri aku, karena apalagi setiap lomba kurang lebih aku setiap lomba itu partnernya beda-beda, dan kalau kerja kelompok kan juga di BINUS kadang ya bisa beda-beda juga partnernya, dan itu yang bikin aku juga belajar bagaimana aku bisa mengeimbangkan teman-teman aku, adaptasi juga kayak gitu. Kalau dari aku mungkin lingkungan BINUS itu cukup mendukung aku dalam perlombaan-perlombaan yang ada ya, terkhususnya pada accounting, karena aku sendiri backgroundnya kan jurusan accounting. Jadi semua materi yang kita pelajarin di kelas mulai dari semester 1 sampai semester 5 itu menjadi bekal kita ketika kita mau ikut lomba akuntansi, karena mostly
lomba akuntansi itu preliminary-nya pasti selalu menjawab soal, baik itu teori maupun hitungan. Dan itu semua udah pernah kita pelajarin di kelas. Jadi istilahnya menjadi salah satu privilege kita bahwa kita udah tahu nih, udah paham ciri-ciri soal accounting itu seperti apa dan hitungannya seperti apa. Jadi itu salah satu bekal untuk kita juga kalau misalnya mau mulai lomba. Sama karena kita tuh punya spesialisasi yang beda ya. Misalnya Norik itu di sustainable, jadi kayak kalau tentang kebaruan, keberlanjutan itu tuh Norik kayak oke banget, udah tahu frameworknya. Sedangkan aku kan basicnya audit juga, jadi aku bisa bantu di soal-soal audit. Dan Derek itu kan di accounting, finance, investment, Derek tuh bisa banget bantu kita. Jadinya paling kayak karena kita juga punya background yang kuat masing-masing di jurusan kita, jadi itu ngebantu banget. Sama satu lagi, kita itu selalu dapat info lomba dari jurusan kita. Jadinya itu kayak satu privilege yang mungkin nggak semua orang bisa dapet ya di kampus-kampus lain. Oke, kalau dari aku sendiri mungkin kalau soft skill sudah pasti ya. Jadi gimana teamwork saya sama teman-teman yang lain, terus harus kritis juga gitu-gitu karena setiap lomba pasti kita memerlukan soft skill itu kritis juga kayak gitu. Dan mungkin yang paling aku dapat dari lomba ini sih lebih ke percaya diri sih Kak, karena awal memang dari awal ditawarin aku udah nggak pede duluan tuh Kak. Nah tapi pada sebenarnya kalau dijalanin sebenarnya kunci kita tuh adalah percaya diri. Jadi beside dari kemampuan kita, dari mungkin dari teoritis dan juga soft skill, sebenarnya percaya diri itu adalah kuncinya Kak. Karena pada saat lomba pun juga percaya diri yang buat kita jadi berpikirnya tuh lebih positif kayak gitu. Oke, kalau dari aku mungkin lomba ini karena jujur di accounting sendiri lomba debat itu nggak banyak. Jadi menurut aku yang benar-benar aku dapetin dari lomba yang ini ya pastinya skills di debat ya. Karena pertama itu public speaking, bagaimana cara kita menyampaikan supaya audiens kita itu bisa paham sama apa yang pengen kita sampaikan. Terus juga dari segi problem solving kita, gimana kita meng-solve dan juga memberikan argumen terkait dengan mosi yang diberikan. Paling kalau dari teman-teman tadi kan lebih kayak teknis lomba ya. Nah kalau aku sendiri paling aku seneng banget kalau tiap lomba itu pasti kita selalu punya teman baru. Kita punya koneksi baru yang tadinya tuh kita nggak kenal sama dia, udah gak kenal sama teman-teman dari kampus lain, jadi dapat koneksi baru. Nah itu tuh nguntungin banget karena mostly teman-teman yang kita ketemu di lomba, mereka tuh juga suka lomba, jadi kita sering dapat info, sering tuker-tukeran event gitu. Jadi kayak itu suatu yang nguntungin kita juga sih secara nggak langsung gitu. Oke, jadi mungkin kalau pesan untuk teman-teman Binusian semua, pastinya pertama, teman-teman harus bisa keluar dulu dari zona nyaman kalian. Karena pasti menurut kalian lomba itu adalah sebuah hal yang baru ya, bagi yang belum punya pengalaman. Dan jangan takut untuk mencoba hal baru, karena dari mencoba hal baru itu, teman-teman bisa dapat banyak hal yang tidak terduga, yang belum tentu teman-teman bisa dapetin di perkuliahan ini. Dan juga secara BINUS ini sebenarnya lumayan memfasilitasi kita, mungkin dari secara teoritis, dan juga dari soft skills, kerja kelompok di dalam kelas dan lain-lain. Jadi teman-teman pokoknya jangan takut untuk mencoba. Kalau gagal itu nggak apa-apa, karena gagal itu menurut aku adalah sebuah proses untuk menuju keberhasilan gitu. Jadi semakin kita banyak gagal berarti semakin berkembang, semakin paham juga kita untuk kedepannya untuk menjadi seseorang yang berhasil. Oke, kalau dari aku paling mau nambahin juga ya. Jadi sebenarnya dan itu relate dengan aku juga nih. Jadi untuk Binusian juga jangan lupa. Oke, ya buat Binusian lain juga jangan lupa untuk ya jangan takut untuk mencoba hal baru, karena semua hal itu pasti ada first experience ya kayak gitu. Karena kalau kita nggak mencoba dan kita tidak keluar dari zona nyaman, kapan kita akan tahu hal tersebut kayak gitu. Betul, setuju sih sama teman-teman aku. Jadi kalau aku sendiri dulu sempat kayak kan kalau menang lomba tuh di-upload ya di Instagram gitu ya. Terus jadi kayak gimana sih mereka tuh bisa lomba, gimana sih cara mereka bisa menang. Karena waktu itu awal-awal ikut lomba kayak jujur kalah. Jadi kayak sempet kayak mikir apa kita gak bakat gak passion ya di lomba. Tapi ternyata emang kita belum nemu aja gimana kita cocoknya dan gimana pola lomba. Setelah kita nyoba, turns out kayak oh kita udah tahu gini caranya.
kita juga belajar banyak gimana sih caranya kita itu tetap konsisten sama jawaban kita, bisa mempertanggungjawabkan jawaban kita, gimana cara kita nanti kalau ketemu lawan yang kayak gini tuh gimana sih cara kita menghadapinya gitu. Karena kita jujur ketemu orang-orang yang macam-macam kan. Nah, jadi kayak itu jadi sebuah kelebihan juga buat kita, gimana cara kita bisa ngadepin orang yang beda-beda gitu.